Banyak orang seringkali menjadikan berbagai benda yang dianggap sebuah pusaka atau benda-benda bertuah sebagai tanda kehebatan dia dalam mendalami dunia supranatural. Serta banyak juga cara seseorang bisa mendapatkan sebuah pusaka atau benda bertuah dari mencari sendiri ke tempat-tempat tertentu, atau benda pusaka yang datang secara tiba-tiba menghampiri orang tersebut, atau benda pusaka yang diwariskan oleh leluhur, bahkan sampai melakukan pemaharan kepada ahli-ahli supranatural lainnya untuk mendapatkan benda pusaka tertentu. Akan tetapi sejatinya, beberapa jenis benda di sekitar kita dalam kondisi tertentu bisa dengan sendirinya dihuni oleh beberapa makhluk alam gaib atau bahkan sosok kodam penjaga. Hanya saja terkadang yang sering terjadi, banyak orang tidak menyadari bahwa benda-benda di sekitar mereka telah menjadi tempat singgah sosok gaib atau bahkan sosok kodam. Lalu apa saja yang bisa membuat sebuah benda dihuni oleh sosok gaib atau bahkan sosok kodam? Simak video ini sampai habis. Beberapa jenis benda dalam kondisi tertentu tanpa kita sadari lambat laun bisa diisi oleh sebuah energi yang berasal dari makhluk alam gaib atau bahkan sosok kodam. Terlebih lagi, benda-benda ini seringkali berdekatan dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan makhluk alam gaib. Sebagai contoh, tidak jarang saat seseorang memiliki sosok kodam penjaga, terlebih lagi sosok kodam ini telah lama mendampingi dan mengikuti orang tersebut, maka besar kemungkinannya sosok kodam ini akan memilih beberapa benda yang selalu digunakan oleh orang yang mereka dampingi untuk dijadikan wadah energi atau tempat tinggal sosok kodam. Bahkan ketika seseorang mungkin memiliki altar-altar pemujaan dan terdapat beberapa benda yang seringkali diletakkan bersamaan dengan altar pemujaan tersebut, maka tidak jarang benda-benda ini juga bisa dijadikan wadah energi atau tempat tinggal sosok kodam. Selain itu teman-teman, sebuah benda yang seringkali diikut sertakan dalam ritual-ritual tertentu yang berhubungan dengan berbagai sosok gaib, sosok leluhur, atau bahkan sosok-sosok suci, maka besar kemungkinannya juga benda-benda tersebut juga akan menjadi wadah energi dari sosok gaib yang sering datang dalam ritual tersebut. Hal ini juga yang seringkali membuat beberapa benda-benda ritual, terlebih lagi dalam pemujaan sosok leluhur, kerap kali secara tiba-tiba dihuni oleh berbagai sosok gaib. Lalu teman-teman, jika sebuah benda yang seringkali dipuja lebih dari 2 orang, walaupun sejatinya benda tersebut awal mula hanyalah sebuah benda biasa, namun ketika sangat rutin dipuja, disembah, atau diberlakukan layaknya sesuatu yang suci, maka teman-teman, benda tersebut juga bisa dijadikan wadah energi atau bahkan dijadikan tempat tinggal oleh sosok gaib. Mungkin teman-teman akan bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Alasannya karena ketika seseorang memuja sesuatu benda yang melebihi memuja Tuhan yang Maha Kuasa, maka akan ada beberapa sosok gaib negatif yang mengambil kesempatan tersebut untuk mengelabui dan menyesatkan orang tersebut.
Selanjutnya teman-teman, adalah sebuah benda yang berasal dari suatu tempat, namun tempat tersebut telah menjadi wadah atau rumah dari makhluk alam gaib. Hal ini hampir sama dengan yang telah saya sebutkan di awal video. Namun bedanya, jika di awal video adalah benda yang sengaja kita letakkan, namun kali ini benda tersebut memang telah ada, terbentuk, tercipta dari wilayah yang dikuasai oleh sosok makhluk alam gaib. Sebagai contoh, ketika terdapat sebuah pohon besar yang memang telah dihuni oleh sosok gaib, maka saat diri teman-teman mengambil beberapa ranting, akar, dan lain sebagainya yang berasal dari pohon tersebut, maka besar kemungkinannya sosok gaib tersebut juga akan mengikuti benda yang teman-teman telah ambil. Menyimpan, mengoleksi, merawat benda-benda pusaka atau benda-benda bertuah adalah sesuatu hal yang boleh dilakukan. Terlebih lagi, benda-benda tersebut berasal dari leluhur kita, atau benda tersebut yang memang datang memilih diri kita agar bisa kita rawat dan jaga. Namun, hanya saja ketika diri teman-teman ingin menyimpan benda-benda pusaka, maka sangat wajib diri teman-teman mengetahui terlebih dahulu energi apa yang dibawa oleh benda pusaka tersebut. Apakah energi yang dibawa adalah energi positif, atau justru dapat memberikan berbagai dampak negatif untuk diri teman-teman saat diri teman-teman merawat benda pusaka tersebut. Serta untuk teman-teman yang mungkin seringkali berurusan dengan berbagai benda pusaka, atau mungkin diri teman-teman termasuk orang yang seringkali didatangi secara tiba-tiba oleh benda pusaka tertentu dan ingin menanyakan hal tersebut, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menonton video ini bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan diri teman-teman. Atau jika teman-teman ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman juga bisa memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.